Pemirsa, baru-baru ini calon presiden dan calon wakil presiden di kontestasi Pilpres 2024 ramai-ramai bermain TikTok. Anies Baswedan dan Mahfud MD, keduanya diketahui menyapa publik melalui live TikTok. Di sela aktivitas kampanyenya, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan sempat melakukan live TikTok. Anies mengaku tidak ada maksud tertentu. Kala itu dirinya hanya ingin berbincang santai dengan warganet. Menjadi kali pertama, Anies Baswedan terlihat belum memahami seutuhnya fitur dan gaya bahasa yang biasa dipakai pada aplikasi tersebut. Meski demikian, Anies berhasil memperoleh penonton yang cukup banyak, tembus hingga 300.000 orang. Aksinya ini pun menuai sorotan dari warganet, termasuk K-popers, hingga Anies dibuatkan fandom dan nama panggilan khusus. Abah Online menjadi julukan baru Anies usai melakukan live di media sosial. Hashtag Anies Bubble juga sempat trending di platform TikTok dan X. Saya sebetulnya ketika memulai itu ya mulai biasa aja. Saya juga sendirian itu mulainya, nggak ada yang nemanin sama sekali. Malah saya sempat kebingungan ketika di ujung, nggak ada tim mendampingi, nggak ada. Jadi bukan sesuatu yang dipersiapkan khusus, spontan. Saya ya ngobrol aja. Saya rasa saya akan teruskan itu. Tak mau ketinggalan, calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD juga menyapa masyarakat melalui media sosial TikTok saat malam pergantian tahun baru kemarin. Bukan mengikuti jejak Anies, Mahfud mengaku sudah bermain media sosial sejak lama. Dalam siaran langsungnya di TikTok, Mahfud membahas resolusi di tahun 2024. Ia juga mengulas refleksi penegakan hukum di Indonesia sepanjang tahun 2023 lalu. Enggak, saya sudah lama kan main-main begitu. Cuma kebetulan ya momentumnya ada, lalu teman-teman ngajak, yuk gitu-gitu aja. Saya tidak merasa ikut Anies, malah saya tidak tahu Pak, Anies melakukan apa. Aksi live TikTok yang dilakukan Capres-Cawapres Pilpres 2024 dinilai positif. Pengamat politik Hendry Satrio mengatakan komunikasi politik melalui sosial media ini menuai respon positif, khususnya di kalangan anak muda. Namun, kampanye dengan cara ini tidak akan berpengaruh signifikan sebab kampanye secara tatap muka tetap menjadi komunikasi politik paling efektif dalam mendongkrak elektabilitas. Mas Anies menggunakan dengan cara atau media sosial TikTok, ya itu bagus banget untuk menggait anak muda. Dengan Mas Anies live TikTok, ini dia membuat sebuah tren baru tentang bagaimana seharusnya pemimpin berkomunikasi dengan rakyat. Aktivitas media sosial itu tidak berpengaruh signifikan terhadap elektabilitas. Tapi untuk popularitas, untuk pengenalan itu bagus. Tapi tetap saja dia tidak boleh melupakan cara komunikasi yang paling efektif, yaitu tatap muka. Gaya kampanye via media sosial TikTok juga pernah dialami Presiden Chile Gabriel Boric di pemilu Chile tahun 2021 lalu. Calon Presiden Gabriel Boric saat itu mendapat dukungan dari K-popers. Gerakan penggemar K-pop yang masif berhasil membuat Boric menjadi pemenang pemilu kala itu. Lalu, seberapa besar efek berkampanye melalui media sosial TikTok dalam gelaran Pilpres 2024? Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.